saya makin optimis lagi setelah kehadiran Notsuda ya, yang dari Jepang itu ya. Ini kalau teman-teman merhatiin, ada satu pemain mungkin nggak terlalu populer ya, tapi kita tahu dia tuh pemain yang berpengaruh. Tahu Paul Scholes kan? Paul Scholes, Ya, MU. MU sama apa? Timnas Inggris. Sama Inggris. Itu kan kayak gitu kalau aku lihat ya. Game plan-nya Sintayong yang sekarang tuh udah lebih oke dibanding sama Mauricio Souza. Ini menurut aku ya, dari segi build up, terus dari segi pertahanan dan penyerangan itu udah oke. Tapi balik lagi, Persija masih belum punya 30% yang harusnya tercukupi di lini serang. Kalau udah punya, aku yakin, aku optimis kalau Persija itu bisa ngalahin Persib. Didikan Persib tuh bagus main di Persija. Atep, Andre Ketukar kayaknya. Didikan Jakarta Jakarta, bagus, Adam Adam Alis. Alis. Ya gitu. Iya betul, Saling setuju. melengkapi lah. Naturalisasi pasal 20 jangan sampai tujuan utamanya menguntungkan klub, tapi harus menguntungkan negara dulu timnas kita gitu ya. Makanya setiap kali ada yang ke Persib gimana, lihat dulu deh. Persija butuh striker, Betul. Nah, kalau melihat Ramon. Ini saya WhatsApp agennya nih. Tukeran sama Gustavo mau. Aku tukeran sama Gustavo sama aja sih. aja. Selain Persebaya Surabaya, Persija Jakarta merupakan salah satu kandidat yang berpotensi merusak dominasi Persib Bandung di musim 2026-2027. Sekarang jadi pertanyaan, sanggupkah Persija merusak dominasi Persib Bandung di musim baru? Nah, hari ini di podcast Locker Room, gue Ramdhani Bur sudah mendatangkan dua supporter dari klub terbesar di tanah air nih. Yang pertama ada supporter yang sudah belasan tahun mendukung Persija Jakarta dan juga untuk pertama kalinya didatang di Locker Room. Siapa lagi kalau bukan Kak Risna Mailiana. Wow. Hai. Tapi belibet nih gue saking grogi. Grogi ke cewek. Grogi nih. Gimana Kak Risna kabarnya? Baik, Alhamdulillah. sehat-sehat. Selamat datang di Locker Room ya. Wah, keren. Nah ini selain Kang Rista, gue juga sudah mendatangkan satu supporter Persib Bandung yang ya mungkin dari puluhan tahun terakhir sudah menemani Persib Bandung di beberapa stadion di tanah air nih. Siapa lagi kalau bukan Kang Eko Maung. Halo Kang Bur. Halo. Thank you ya Kang. Udah datang lagi. Gara-gara dari Risna ini aku nggak jadi nonton ke Bali nih. Gara-gara Kak Risna makanya nggak merapat ke Bali ya. Bisa Percaya. kapan-kapan lagi lah kalau Emangnya Persib. boleh Kang nonton di sana? Jadi katanya kan nggak ada penjualan tiket. Cuma kan kalau punya akses lain selain tiket kan Bisa Media, aja, tim bener. media bisa. ya. Media terus siapa kan invitation apa gitu. Yes. Kemarin Kang Eko udah mamerin itu ID. ID kan. Enggak, karena ini miris loh, Bro. Jadi gini dah. Ini kan partai puncak ya. Partai puncak tapi secara euforia ini berarti kan di dalam stadion dan di Iya, luar ya. bener. Ini kan padam. Masa nggak ada penontonnya gitu kan. Udah gitu kondisi pemain katanya kelelahan akibat padatnya jadwal, berarti kan nggak top perform ya. Nah, itu udah ironis tuh dua hal itu. Plus UMKM nih, aku baru dapat WhatsApp katanya UMKM digratisin di stadion. Tapi bagus juga panitia tanggung jawab berarti ya. betul. Nah, jadi tetap ada pendapatan tenan-tenan itu. Cuma ya jadi katanya ini Piala Presiden terakhir kan yang melibatkan klub kan. Iya. Next kan timnas ya. Timnas. Jadi Oh, gitu, ke timnas ya? iya. Jadi nanti tahun depan katanya yang diundang Timnas. bukan klub tapi Bukan klub, timnas. timnas. Jadi mumpung di libur musim mungkin bisa jadi momentum juga. Iya. Nih, makanya. Ini Kang Eko dan juga Kak Risna, kita tahu Persib Bandung dan Persija Jakarta kalau dalam rilis jadwal terbaru di Super League musim baru di luar dugaan sudah bakal ketemu di pekan kedua nih. Kalau musim lalu kita tahu kan di pertemuan pertama itu ada di matchday ke-17 kalau nggak salah itu merupakan laga terakhir di paruh pertama. Betul. Terus juga di putaran kedua tersaji di pekan ke-32 ya. Yang mana akhirnya membuat laga terusir ke Stadion Segiri. Nah, melihat laga yang akhirnya digelar di pekan kedua seperti apa nih? Karisna dulu deh. Kalau menurut aku sih dari segi Persija ini kesiapannya beresiko banget ya, karena kita tahu Persija ini dari segi pemain asingnya belum lengkap nih, dan kita tahu juga kemarin kekurangan Persija lawan Persib itu di lini serang. Persija belum mendapatkan lini serang yang cukup mumpuni seperti Gustavo, Excel udah jadi pembuktian kalau dia tuh emang udah sorry to say underperform. Jadi menurut aku emang seharusnya dari segi kesiapan di match pertama Liga 1 lawan Persib jangan dulu ya harusnya. Karena beresiko banget dari segi kesiapan Persija. Sinteyong juga Persija juga merombak beberapa pelatih dan pemainnya kan. Betul. Jadi saya rasa harusnya jangan dulu sih, harusnya di pertengahan. Karena Persija ini belum cukup ya buat menjadi squad yang kuat dari lini serang. Terus Sinteyong juga harus beradaptasi lagi. Dan faktanya di bulan Agustus sekarang Persija belum memiliki puzzle yang tertutup gitu loh. Lini serang yang tadi aku sebut tuh belum jadi puzzle yang bisa nutupin kekuatan Persija. Makanya
Aku rasa sih harusnya kalau emang Persija udah punya lini serangnya cukup dan Sinteyong cepet memberikan waktu buat kasih chemistry ke pemain sih harusnya udah siap ya. Ya plusnya kalau emang nantinya udah harus lawan Borneo dulu dan lawan Persib Bandung, Betul. ya plusnya pastinya ketika Persija nanti menang buat punya mental yang cukup kuat. Benar, jadi kedongkrak gitu ya. Betul, dari segi pemain, supporter, pastinya lebih kasih kepercayaan kepada Sinteyong ketika nanti bisa menang lawan Borneo dan Persib Bandung yang emang juara bertahan 3 kali berturut-turut kan. Ya itu sih, aku rasa sih sebenarnya harusnya jangan dulu deh. Awal. Dari segi Persija yang baru banget 70% dirombak dan 30% pemain dulu. Kalau Persib kan masih ada Igor Tolik ya yang kita tahu ya. Dulu asisten pelatihnya Boyan Orang Oda. lama lah ya. Jadi ya nggak harus beradaptasi lagi gitu loh. Kalau Persija kan butuh banyak waktu dari segi kesiapan gitu. Benar-benar. Harusnya sih jangan ya. Jadi harapannya jangan. Tapi kan banyak juga nih oknum di Jackmania beberapa yang bilang kayak musim lalu kenapa ditaruh di akhir sih kalau misalnya kita tahu salah ternyata terus, iya makanya taruh di akhir salah karena Iya, ujung-ujungnya karena alasan keamanan tapi ujung-ujungnya digeser ke Segiri. Tapi juga kalau di awal musim alasannya ya belum siap kan karena kita tahu Sintayong merupakan pelatih baru dan butuh chemistry juga dan satu lagi juga belum full squad ya. Karena Persija belum punya striker berkelas, terus juga belum punya ya winger-winger yang top lah. Kita tahu kayak Kwon Chang Hun juga kayak masih canggung ya kan. Terus ada juga, si Doni Tripamungkas Doni tapi di Tripamungkas timnas masih kan. di timnas juga kan, jadi belum fit banget Iya, gitu. betul. Nah, kalau Kang Eko gimana melihat yang ternyata nih Persija digelar di pekan kedua nih Kak? Iya, kalau Kak Arisna ini kan memang kepentingan Persijanya dia perhatikan banget ya. Nah, kalau saya kan memang udah berumur ya. Nah, kalau udah tua kayak saya justru nggak akan membenarkan apa menyalahkan, tapi coba memahami aja gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita ini melihat dari sisi kompetisinya ya. Namanya pekan kedua itu kan, walaupun Igor Tolic itu udah pernah melatih tahun kemarin ya, tapi saya pikir semua tim ini kan masih dalam fase penyesuaian ya. Penyesuaian, terus pemain juga beradaptasi ya. Chemistry juga belum terbangun seutuhnya. Jadi untuk tingkat top perform ya, ini belum tercapai. Dan untuk ukuran yang dilabeli El Clasico udah gitu big match terbesar di Indonesia, memang terlalu cepat. Nah, tapi kita pahami nih kenapa seperti itu ya. Jadi dalam membuat jadwal itu bukanlah hal yang gampang, apalagi di Indonesia ya. Kadang-kadang ada agenda-agenda nasional bisa membuat kacau kan, termasuk misalkan agenda-agenda perayaan atau apa itu bisa kacau. Nah, mungkin kemarin saya sempat lihat tuh 1 bulan kan kemarin ketika rilis jadwal saya cek kenapa September. Ada kemungkinan yang paling sepi ya dari agenda nasional dan agenda politik di September loh. Itu paling sepi loh. Kalau misalkan bulan-bulan ke depan itu masih ada kemungkinan kena ganggu lagi nih jadwal. Itu yang paling masuk akal ya. Walaupun nih, Bur, jadi ini saya bukan menyalahkan teman-teman di operator PT Liga ya. Cuma sering kejadian. Ini cerita waktu saya masih jadi verifikator pemerintah ya. Pernah ada perubahan jadwal ya. Itu bukan karena hal yang luar biasa, tapi karena pihak yang ngebuat jadwal ya, operator liga kurang jeli dan tidak memperhatikan aspek kultural. Saya masih ingat itu. Kalau nggak salah tahun 2019 kalau nggak salah ya. Waktu itu pokoknya di Lampung masih ada badak serui aja. Nah, badak Lampung. Pertama adalah izin keramaian tidak turun di pertandingan badak Lampung ya. Badak Lampung serui nggak turun. Karena apa? Karena itu bertepatan dengan hari ulang tahun Bandar Lampung. Jadi hari ulang tahun kota Bandar Lampung. Itu kan hal yang bisa diprediksi harusnya ya, kalau mereka jeli ya. Udah tahu. Ya, kecuali bencana alam tuh. Nah, wah, tiba-tiba ada bencana ya, alam, gitu kan. kerusuhan, itu kan di luar prediksi. Tapi ini rutin loh tiap tahun. Otomatis energi keamanan ya kan tersedot. Akhirnya izin keramaian nggak muncul ya. Udah gitu pertandingan di Surabaya itu bergeser waktunya karena ada perayaan Maulid Nabi. Nah, kalau jeli kultural gitu ya, kan harus tahu itu basis terbesar NU, banyak pesantren yang udah jelas pasti akan merayakan itu. Lagi-lagi izin keramaian nggak seperti sesuai rencana. Nah, makanya itulah ya teman-teman yang ngebuat jadwal saya pikir ya itu harus jeli betul. Ini Indonesia, bukan Jepang, bukan mana yang lebih kondusif, gampang terprediksi. Ini kadang-kadang hal-hal seperti itu ya yang kita anggap, aduh ternyata ya itu bisa mengganggu jadwal. Nah, makanya saya apresiasi aja ya. Mereka tuh pasti udah mengantisipasi nih. Banyak yang kecewa kenapa terlalu awal. Mereka udah antisipasi, tapi saya berprasangka baik. Jangan-jangan ini adalah
pilihan terbaik. Mereka sudah perhitungan banyak hal gitu. Iya. Yang jelas mungkin izin keramaian akan lebih mudah itu Lebih aja mudah, kan. Kan karena udah lama aku nggak nonton di GBK ya. Temenin ya Riz ya. Bilang aku gas. keponakan atau apa gitu biar aman. Adek. Abang-abangan. Terakhir kali Abang-abangan. 2018. Udah lama. Iya. 2018 2019 kan? Terakhir kali 2000, Persija. Iya, masa Jadi- iya ntar main lah di Bali lagi, di Bener, Samarinda. 2019. Iya. Betul. Makanya kalau Tapi- misalkan pengen di GBK, saya pikir akan terlaksana yang ini. Iya, di Tapi itu September dia ini. sih Kang. Tapi kan kalau kita lihat juga ada jadwal FIFA ASEAN juga nantinya di Indonesia Oh iya, nih. benar. Jadi jadwal Di itu akhir ya, iya di di akhir akhir September, September. sampai Oktober. Jadi yang aku takutin juga itu sih. Maksudnya iya, dari persiapan. pihak pelaksana, Iya, Panpel juga Mau jaga rumput. betul kayak gitu jaga ya. rumput GBK dan takutnya yang aku takutin dari perwakilan Jack Angel dan Jackmania pastinya kepengen match-nya di Jakarta kan. Jadi aku harap sih harusnya udah prepare dari Iya, untuk makanya jadwal turun. makanya kemungkinan untuk terlaksana di Jakarta besar. Iya, Kalau semoga di lah. apa dipasang jadwal yang udah Ya, beredar. ini. kalaupun nggak di GBK ya di JIS lah ya. Iya. Karena khawatirnya tadi kata Karisna kalau misalnya karena ada FIFA ASEAN Cup Yes. bukan nggak mungkin jadi nggak main di GBK Betul. karena ya biasa kan alasan dari panitia apa SUGBK biasa alasannya rumputnya mau Rumput dipakai dipakai jangan di timnas. apa jangan dipakai dulu Iya. lapangannya Iya, kayak gitu. buat pemulihan Nah ini rumput. bicara jadwal Karisna kita tahu Persija jadi salah satu klub yang agak dirugikan di jadwal awal ya. Kita Iya. tahu kan di laga pertama tandang ke Borneo, Betul, terus di kedua. laga kedua menjamu Bandung. Persib, di laga ketiga menjamu United. Java United. Java United kita tahu pemain-pemainnya masih pemain bintang lah ya kan dengan masih ada Jakob Yance walaupun kita nggak tahu ya nanti Jakob Yance apakah stay atau enggak tapi kan di luar itu Malut masih banyak pemain ex Malut ya Iya. kan kelepasan. masih kelepasan kan kebiasaan ngomong Malut jadi Java United Iya ya. lagi, iya lagi. Oke bener dengan Java United yang banyak pemain top juga tentunya nggak bakal mudah ketika nantinya Persija menjamu Java United. Gimana Kak Risna melihat jadwal Persija di 3 laga awal? Kalau ya tadi aku udah jelasin kalau dari segi kesiapan sebenarnya Persija belum siap tapi balik lagi kalau misalnya nanti di bulan Agustus ini Sinteyong sudah mempersiapkan striker yang house Berkualitas, goal ya. yang berkualitas yang kita butuhkan harusnya siap gak siap harus siap. Jadi aku rasa jawabannya ini ada di kekurangan lini serangnya Persija nih. Kalau emang ternyata Sinteyong udah cukup nemuin striker yang tadi aku jelasin, harusnya Persija lebih siap sih. Yang tadi udah dijelasin sama Kang Eko juga dari segi panitia pelaksana juga pastinya sudah banyak pertimbangan ya buat di jadwalin di September. Selagi masih bisa di Jakarta, kita semua Jackmania harusnya siap sih. Selagi masih di Jakarta, karena kan kita harus menjamu kita away di Borneo, setelah itu menjamu Persib di home dan setelah itu Java United juga di home. Aku Harusnya siap sih kalau di Jakarta. Hamin satu di FX ya. Oh iya. Kalau mau sambil ngobrol-ngobrol. Di Biasanya WA FX aja Kang, ya. yang di sini Kang di WA aja. Itu udah 2 kali kode loh Kang Eko loh. Baru berapa menit? 10 menit kayaknya. Kang, ini kan tadi Karisna bilang Persija nggak masalah jadwal berat asalkan Sintayong memang sudah tune in nih, sudah Yes. mendapatkan penyerang top. Yang kita tahu Persija belum memiliki ya saat ini kan kayak Gustavo, Excel, Zelstra dan kawan-kawan belum optimal lah. Tapi kita tahu Persib Bandung juga di 4 laga awal Super League juga nggak kalah gila Iya, lawan-lawannya. PSM, Lawan PSM di matchday pertama, kedua lawan Persija, terus di matchday ketiga lawan Persijap ya, tandang ke Gelora Budi Susah Kartini. banget Kita tuh. tahu musim Nggak lalu bisa menang Persijap. Persijap musim lalu jadi satu-satunya klub di Super League Iya. yang nggak bisa dikalahin Persib, baik Persib. kandang dan Iya. juga Seri tandang loh. kan. Gimana Kang Eko melihat jadwal rumit Persib Bandung nih di awal musim? Nah, tentang Persijap nih dikit ya. Persijap adalah klub yang juga mengalahkan Persib di Siliwangi 20 tahun lalu yang menyebabkan demo besar ya akhirnya pelatih Listener Sundoro ketika itu harus lengser gitu ya. Jadi Persijap itu kan banyak yang bercanda Persijap buat saya. Terus Persib juga pernah adu penalti kalah lagi dalam Persijap Persijap di Copa ya di Siliwangi juga Siliwangi. gitu. Jadi memang salah satu iya, tantangan benar, terbesar Igor Tolic ya Yes. yang udah ketukar kan. Bukan ya, Igor bukan Tolic Tocil. ya. Igor Tolic adalah Tongkrongan kecil kan? adalah harus mengalahkan Persijap. Nah, itu Persijap. baru teruji ya. Tapi lagi-lagi tentang jadwal, kan tadi sudah sempat bilang ya, jadwal ini nggak bisa memuaskan semua pihak gitu ya. Tapi di antara hal yang tidak bisa memuaskan semua pihak, yang penting terlaksana sesuai jadwal Yes. aja pertandingan gitu. Betul. Jadi saya pikir kita nggak bisa milih-milih pingin begini, pengen begitu gitu ya. Dan yang pasti itu ada kepastian semua pasti terlaksana. Kalau bisa nih ya, kalau bisa musim ini sama sekali nggak ada perubahan jadwal aja. Iya, Wah, setuju. bagus banget PT LIB. Iya. Gitu. Harapannya seperti itu. Dan juga bukan hanya perubahan jadwal, tapi juga perubahan venue Venue, ya. iya. setuju. Harapannya udah di awal ditentuin di A, ya udah di A aja. Harapannya seperti itu. Intinya kalau buat masalah lawan ya itu nggak masalah lah. Ini kan resiko ya, masa mau milih-milih kita milih-milih yang lemah-lemah dulu. Terus pengertian lemah apa? Sorry ya, Persijap itu kan
diartikan lemah sebetulnya kan. Iya, hampir degradasi musim lalu kan. Iya. Tapi kan tetap aja. Nggak bisa. Nah, ini sepak bola gitu. Dan jangan-jangan inilah yang membuat sepak bola menarik gitu kan. Tim lemah yang dianggap lemah nggak bisa dikalahkan. Kang, gitu. ini kita tahu kan dari 2024 ya. Kalau nggak salah tuh Persib nggak pernah kalah dari Persija. Persija kan terakhir kali menang lawan Persib tuh 2023 ya Iya. di Patriot. Waktu itu pelatih masih Thomas Doll. Lewat gol siapa Kermencik kalau nggak salah. Kermencik sama saya lupa satu lagi. Pokoknya 2-0 ya. Setelah itu kan Persija nggak pernah menang lagi di atas Persib Bandung ketika Persib dilatih Bojan Odak sampai ke Igor Tolic ya saat ini. Di tahun ini aja Persib udah 3 kali ngalahin Persija tuh. Ntar Di 2026 kan. awal September kayaknya yang berapa tuh? Enggak, Persija pasti menang, lihat aja. Tuh kalau nanti menang lagi Persija berarti udah menang 4 Kang, kali gantian, ya. Kang, menang mulu, Bener, Kang, menang mulu, gantian. ya. Tuh berarti kan udah tahun ini 3 kali kan di GBLA Iya, betul. lewat gol Beckham Putra, terus di Segiri ada Malis, Segiri. kemarin di semifinal Piala Presiden Bali. lewat gol Balsa Sekulit sama William Barros. Nah, kalau menurut Kang Eko, apa sih Kang yang bikin Persib dominan banget atas Persija? dalam Sebelum beberapa tahun analisis yang mendalam gitu ya. Ini yang simpel aja deh. Kemarin penyelesaian akhir jelek banget tuh. Tahu ada satu peluang ya. Gila itu emas 24 karat itu. Ya, udah nggak ada siapa Excel ya, udah nggak ada siapa-siapa. 99% harusnya gol. Nah, menurut saya dalam beberapa pertandingan di GBLA itu yang kita menang 1-0 aja ya. Itu juga Persija Iya. kan ngebuang peluang berapa kali. Walaupun ada yang lebih menganggap dominan. oh itu karena faktor Tejanya bagus ya. Tapi saya pikir untuk striker yang tajam dan dingin ya, itu bola-bola itu ya sehebat-hebatnya Teja kalau dihajar terus masa ya sih nggak bisa. Itu Excel juga strikernya ya. Iya, Iya. nggak bisa Di dimasukin. GBLA. Itu jadi pertama tuh strikernya Persija entah kenapa sering membuang-buang peluang ya. Nah, terus yang berikutnya adalah pertahanan Persib. Saya pikir beberapa musim ini istimewa ya, istimewa loh. Jarang sekali blunder. Malah kemarin waktu di mana yang kemarin itu walaupun menang tuh Semifinal. kemarin di Bali. Hah? Nah, itu kok malah agak ini saya jadi punya feeling wah ini nggak sebagus di pertahanan yang Dulu. Iya. yang kemarin-kemarin Setelah jangan-jangan. kebobolan sekali langsung ditekan Iya. habis-habisan itu Iya. kan. Jadi kayak tinggal nunggu waktu kan Persija Iya. masukin bola kejadian juga Benar, satu gol. benar. Nah, pertahanan Persib bagus gitu ya. Nah, udah gitu efektivitas saya pikir ya, dan efektivitas ini saya makin optimis lagi setelah kehadiran Notsuda ya yang dari Jepang itu ya. Ini kalau teman-teman merhatiin ada satu pemain mungkin nggak terlalu populer ya, tapi kita tahu dia tuh pemain yang berpengaruh. Tahu Paul Scholes kan? Scholes Ya, MU. MU sama apa? Timnas Inggris. Sama Inggris. Itu kan kayak gitu kalau aku lihat ya. Nggak banyak showing, nggak banyak apa. Begitu dapat bola, Simple kalau aja. bisa nyerang. Jadi instingnya itu bukan lagi ngebagi-bagi bola position apa. Kalau bisa ada peluang dia ciptakan satu sentuhan langsung ke depan. Itu kemarin sudah beberapa kali tuh. Yang saya ingat tuh waktu di Piala Presiden ya. Perdana Diaman itu lawan Arema ya. Lawan Arema itu 1-0. seperti itu Itu simple karakternya banget gitu. mainnya kan. Nah, itu makin percaya diri saya bahwa tentang efektivitas lalu juga pertahanan yang bagus ya. Sama transisi juga lebih cepat ya. Lebih cepat. Ini saya nggak tahu apakah faktor pelatih atau memang kualitas pemain nih. Tapi yang jelas transisi dari bertahan menyerang terus ketika keserang lagi udah mundur cepat ya bisa nutup, saya pikir itu ya kelebihannya ya. Terlepas dari memang materi pemain ya, saya masih ngeliat Persija juga Bagus. materi pemain bagus lah gitu ya. Gitu. Musim lalu apa kurangnya Persija? Gerbong Brazil yang jebolan pemain Serie A Brazil. Kita tahu Bruno Tobarao aja kan. Bener. Setelah dari Persija sekarang udah main di Chapecoense kan. Iya, Kemarin habis sama lawan Neymar ya kan. Iya. Itu nunjukin memang Cederai Neymar Iya. ya kan. Itu nunjukin kalau Persija memang ya rekrutannya nggak jelek gitu. Iya. Gimana Kak Risna melihat Persija yang dalam beberapa tahun terakhir nyatanya masih di bawah bayang-bayang Persib nih? Kalau menurut aku sih dari waktu Super League kemarin bersama Mauricio Souza, Persija itu hanya mengunggulkan beberapa pemain inti aja. Kayak misalnya yang kita tahu ada Maxwell, ada Alano. Jadi dari segi kemampuan, dari segi taktik, Mauricio Souza hanya mengunggulkan beberapa pemain aja. Bedanya kalau di tahun ini bersama Sinteyong, aku sih harusnya optimis ya kalau nanti lawan Persib Bandung di awal mula liga harusnya bisa menang. Kalau yang tadi aku udah sebutin, Persija sudah menemukan lini serang yang emang mumpuni dan sesuai dengan skemanya Sinteyong. Itu pertama. Dan kedua, kenapa Persija kemarin kalah sama Persib Bandung, dari yang aku lihat sih emang banyak banget peluang yang terbuang gitu aja sama pemain Persija. Selain dari sisi striker yang emang ngebuang bola begitu aja atau nggak dapat peluangnya harusnya 99% bisa ngegolin, itu kan sayang banget ya. Yang aku sebutin tadi emang harusnya udah harus dirombak dari segi striker. Tapi di sisi lain, Persib Bandung masih nggak ada yang berubah dari transisinya, dari counter attack-nya yang sangat mengerikan juga. Dan yang kita tahu Persib Bandung punya banyak pemain
muda juga yang cukup kuat kayak Tanamal, pemain lokalnya, dan aku rasa Persib Bandung itu masih bisa bersaing nih nantinya di Liga 1 walaupun dia punya 4 kompetisi nantinya. Tapi aku berharap dengan Sinteyong, gameplaynya Sinteyong yang sekarang tuh udah lebih oke dibanding sama Mauricio Souza. Ini menurut aku ya, dari segi build up, terus dari segi pertahanan dan penyerangan itu udah oke. Tapi balik lagi, Persija masih belum punya 30% yang harusnya tercukupi di lini serang. Kalau udah punya, aku yakin, aku optimis kalau Persija itu bisa ngalahin Persib. Karena kemarin tuh kekurangan Persib itu di babak kedua tuh hampir banyak ruang terbuka juga, terus Bukan ruang terbuka hijau, bukan? dan juga kekurangan sedikit Igor Tolik tuh mungkin di babak kedua tuh pas mengganti Balsa Sekulic itu udah mulai banyak peluang buat Persija nih. Ya sayang aja Persija belum punya striker yang cukup bagus kayak Balsa Sekulic gitu kan. Padahal kemarin juga kayak yang kita tahu selain ada Tom Hai dari otaknya penyerangan Persib Bandung, ternyata Luciano juga bagus loh, bisa kasih corner ke William Barros, dan On ternyata touch ya, on itu touch. tanpa Tom Hai. Aku sih optimis kalau misalnya besok Persija udah ada lini serang yang oke dan semua pemain timnas balik ke Persija dan Persib, harusnya Persija bisa menang bersama taktika Sinteyong. Dengan alasan yang sama ya, saya juga bisa mengatakan, oh ini bukan Persib yang full tim nih, Iya. masih pada membela timnas. Iya. Sandy Walsh gitu. Tapi satu hal ya, jadi kan Persib walaupun juara musim lalu, dari aspek ketajaman ya, produktivitas itu kan masih di bawah Borneo sama Persija. Jadi kritik terbesar walaupun Persib juara ya, itu adalah untuk striker akhir ya. juga kita kayaknya lagi riskan gitu ya, krisis striker juga. Iya. Jadi banyak sekali. Bahasa nggak jago, Kang? Iya, ini musim lalu nih. Kalau nggak jago buat Iya, Persija aja musim boleh lalu. ini nggak? musim Kang? lalu. Makanya banyak sekali ya musim lalu itu Persib tuh menang 1-0 Iya, itu lewat iya. bola-bola mati pemain belakang loh. Betul. Julio Cesar, Mati Cardi, udah Akhir gitu ya. Julio Cesar gitu ya. Itu sering banget ya, Barba itu kan beberapa Rejo. kali loh. Ada mungkin 5 pertandingan seperti itu ya. Strikernya kan minim gol. Nah, Ramon masih belum ya. Nah, kemarin Rizal tahu Ramon kan? Tahu kan ya? itu mau aku ajak ke locker room berdua sama Waduh, Gustavo. iya. Ramon sama Gustavo. Mau dikunciin. Dikunciin di locker room aja deh. Nah, dengan adanya Balsa kemarin, ini yang paling simpel deh. Tahu nggak? Lihat cut penaltinya Balsa. Iya. Itu tuh ya, itu mau Kenceng ketebak banget itu. ya, mau ketebak segimanapun Nggak bakal dia, kena. itu udah ngincer Nggak kena. bawah sudut pinggir ya. Ibarat Ibaratnya kayak tenang bebasnya Tom Haya lagi lawan Timor Leste. Ah, tuh. betul. Itu Makanya- pojok banget. Bener. makanya pojok banget. itu kan Corner banget. insting striker ya, corner. yang Pojok apa doang. yang selama ini mungkin ya dicari sama Persib ya. Nah, jangan-jangan nih, apalagi ditambah ada Peralta apa ya. Jangan-jangan ya, wah ini produktivitas gol Persib ini meningkatnya akan di atas 50% nih. Jangan-jangan musim Semoga. ini. Salah satu aktor utamanya tentu saja Bahasa Barca. Sekulic. Gitu. Iya, Dan Luka setuju. Menalo juga sebagai penopang tampil bagus kan Iya, di winger betul, kanan, wingernya. mainnya cair banget nih mereka berdua. Jadi nggak bener-bener luka dia ketika bermain. Luka Menalo. Iya. Nah, Kang dan juga Karisna, kita tahu walaupun Super League jelang bergulir nih di musim baru kan di awal September, tapi kayaknya belum ada tanda-tanda Super League bakal atau operator kompetisi mengizinkan supporter tandang ya untuk datang ke markas lawan ya. Kayak belum ada tanda-tanda kan. Nah, dan juga kan ini sebenarnya agak merugikan ya Iya. bagi atmosfer kompetisi. Jadi pertandingan juga kurang menarik karena hanya ada supporter kandang aja, supporter tandang walaupun ada beberapa kali tapi kan itu dalam tanda kutip ilegal ya. Ujung-ujungnya juga klub yang jadi kena denda Denda, kan. betul. Persija sering Kalau bisa kena. dinaikin dendanya Persib- jangan 25 juta, tapi 25.500.000. Kenapa tambah Kayak hadiah ya, kayak hadiah super, kayak hadiah Piala Presiden ditambah Kenapa 500. 500.000 kan? Hah? Kenapa 500.000? Ya nggak apa-apa kan, yang penting ditingkatkan. Harus dikatakan. Benar kan itu kan berarti belum ada tanda-tanda lah Iya, benar. soal pencabutan larangan UE. Nah, menurut Kang Eko dan juga Karisna gimana nih? Apa ada baiknya untuk musim ini dicabut? Karena baru-baru ini juga salah satu esko PSSI bilang Iya. selama masih supporter kita masih begini, masih suka rusuh ya, pencabutan UE nggak bakal dilakukan. gitu. Update, tapi saya nggak akan nyebut namanya ya, karena saya yakin Bapak ini juga nggak terlalu suka dengan dengan hal-hal yang terlalu exposure. Iya. Jadi saya dengar ada salah satu orang aja ya, saya nggak perlu sebut nama dan jabatannya, satu orang tuh udah ngomong kemarin tuh. Kemarin baru banget telepon saya pas menjelang semifinal kemarin. Kang Eko, ini tuh sebetulnya kan mungkin kan, jadi gini, mungkin ya penyelenggara atau otoritas kan mengajukan, karena ingat tentang keamanan itu yang pegang kuncinya itu bukan
operator tuh bukan otoritas loh, Kak, tapi kepolisian lewat izin keramaian ya. benar. Jadi berarti negara, restu negara nih. Jadi kalau operator liga ibaratnya kan ya siap, bagus itu. Apalagi kalau federasi kan itu hak, malah kan hak penonton tamu ya. Tapi polisinya ngasih enggak nih, negaranya ngasih enggak. Itu kemarin tuh udah nyaris katanya. Nyaris oke sebetulnya. Tapi kenapa ya setiap kali pihak kepolisian udah ngomong, "Wah, bagus, lebih baik nih kondusif." Selalu ada kerusuhan. Ya kita jangan tutup mata lah. Itu ada bentrokan-bentrokan selalu terjadi dan pihak keamanan ini kan melihatnya kan menyeluruh ya, komprehensif ya. Dalam artian keseluruhan titik ya, walaupun di luar stadion itu kan mereka anggap sebagai kerusuhan. Kemarin di Bogor. Iya. Iya, di Ada Bogor berita itu, ya, itu dia. acara non-bar, acara konvoy loh. Betul. Di Bogor kejadian sama di mana Banten ya. Jadi kota-kota penyangga gitu. Iya, kan. udah gitu sebelumnya ada keributan antara supporter yang sebenarnya nggak ada hubungan sama pertandingan kan. Itu aja udah bisa disimpulkan ya. Kalau saya Intel Intelcam nih. Wah, kedua supporter belum belum kondusif gitu kan. Apalagi nonton bareng-bareng satu stadion. Nah, seperti itu. Jadi setiap kali akan ada lampu hijau, lagi-lagi itu betul tuh yang tadi dibilang tuh. Lagi-lagi supporter sendiri yang menyebabkan nggak jadi gitu lah, nggak jadi. Nah, itu perlu diperhatikan. Tapi apakah upaya ke sana harus dicoba terus ya, dalam artian membuka keran lampu hijau untuk supporter tandang? Itu harus, tapi bertahap. Caranya gini, Bur. Saya kemarin setelah terjadi Kanjuruhan sempat diminta memetakan potensi konflik supporter ya. Yang red flag, yang merah itu jelas Persija Persib sama Arema Persebaya ya. Ini dari mulai historis, terus emosi warga segala macam memang nggak bisa dibendung ini ketika hari pertandingan saya bilang. Jadi udah ini mah merah ya. Dalam artian pertandingan seperti ini ya nggak boleh ada opsi untuk away gitu ya. Nggak boleh sama sekali. Tapi ada kan yang sama sekali nggak punya historis permusuhan ya. Ya misalkan Persib main kemana? Ke Java United. Ya masa iya di nggak bolehin gitu loh. Yang ada akan terjadi pelanggaran aturan ya. Dan sangat buruk loh. Namanya ada aturan tapi terus-terusan dilanggar secara sengaja, itu akan jelek kewibawaan federasi saya bilang. Betul. Jadi untuk yang red ini jelas nggak boleh away. Tapi untuk yang masih kuning ya, yang masih kuning, ntar kita lihat situasi terakhir. Masih oke dan lah. juga yang hijau jelas harus boleh tandang. Nah, ya ada karena ada di bawahnya merah itu ada saya tuh Persis Solo sama PSIM saya bilang tuh. Ini situasional nih. Kalau misalkan para pentolannya kondusif, terus berapa musim terakhir nggak pernah ketemu mereka ini bisa boleh dikasih kesempatan saya bilang tuh ya. Tapi dengan banyak catatan gitu. Tapi kalau yang red sama sekali jangan. Nah ini harus dicoba nih Bur ya. Jadi musim depan harus tampak ya supporter tim tamu di tribun. Ini harus, karena ini akan memberikan energi positif dan juga persepsi positif dan juga persepsi tentang kemampuan penyelenggara itu juga akan diapresiasi. Iya, betul. Berarti kan bisa menunjukkan bahwa sepak bola itu aman. Loh. Kok sepak bola dianggap sesuatu yang berbahaya bagi salah satu kelompok gimana gitu ya. Kalau saat ini kan federasi mungkin masih khawatir takutnya dengan diberlakukan lagi atau dicabut aturan ini ujung-ujungnya takutnya ada bentrokan lagi dan bisa berefek kepada sepak bola Indonesia. Kata Pak Ete kan terakhir, kata Pak Ketum PSSI bilang, itu tragedi Kanjuruhan sebenarnya membuat Indonesia terkena hukuman 8 tahun ya, kena ban. Tapi karena ada lobby-lobby akhirnya nggak jadi kena hukuman itu ya. Karisna gimana soal menanggapi yang belum dicabut juga nih aturan UE ini? Kalau menurut aku kan aturan UE itu berlaku karena waktu tragedi Kanjuruhan Oktober 2022 ya. Yang dimana emang beberapa tahun, 4 tahun sudah berjalan regulasi larangan UE ini, ternyata tuh dari berita negatif yang emang masih bentar keluar, tapi ada berita positif lainnya. Kayak Persija tuh sebenarnya udah bisa ngebangun kepercayaan. Dari Persija pernah menjamu UE Persebaya di GBK kemarin, menjamu UE-nya juga Arema, yang dimana juga sebenarnya tuh beberapa supporter udah berusaha menunjukkan kepada federasi, kepada PSSI kalau kita tuh udah mulai dewasa loh, udah mulai Baik-baik bisa aja menunjukkan loh. Dan di sisi lain juga sebenarnya menurut aku harusnya UE ini dicabut karena UE nggak UE sama-sama merugikan klub juga. UE kalau misalnya boleh UE terus rusuh harusnya denda dong. Tapi nggak ada larangan UE tapi penonton tetap UE, tetap juga denda kan. Jadi menurut aku lebih baik ada larangan UE, cuma PR-nya masing-masing di kita harus menjalankan perannya. Kayak dari segi panitia penyelenggara, dari segi keamanan, dan kita sendiri sebagai supporter. Kalau emang mau UE, kita harus sadar kalau kita tuh harus bisa
dari kita sendiri harus bisa menjalankan perannya, jangan rusuh, terus jaga nama baik, kepercayaan buat si klubnya masing-masing. Jadi kalau bisa sih menurut aku away sih, karena dampak away itu tuh banyak banget nih, kayak misalnya kita bisa bantu UMKM daerah sekitar, hotel juga, penginapan, dan pastinya kita juga jadi lebih sering komunikasi ya kan sama supporter-supporter lawan. Sebenarnya tuh menurut aku away itu udah harus dijalankan harusnya. Benar. Tapi balik lagi PR-nya, kita harus menjalankan peran kita masing-masing, dan kita sebagai supporter harusnya bisa nunjukin kalau kita tuh supporter mana sih Kak yang nggak mau away pakai jersey. Pasti dari larangan away beberapa supporter tuh masih banyak yang away tanpa jersey, tanpa identitas klubnya. Aku ntar berarti pakai baju apa? Pakai baju Persib aja Kang, tenang aja Kang. Tenang ya. Aman berarti kan Damai. Jakarta Kita harus ya? bisa menunjukkan kan kalau kita tuh emang harus menjadi supporter Kemarin yang Bung Ferry dewasa. nonton loh di ada foto-fotonya kan. Nonton di GBL kan? GBL. GBL Iya, nonton. iya. Aman kan Kang? Viral Aman tuh. tuh, aman. Makanya gantian sekarang. Iya. Boboto Iya. yang di GBK yang aman. Iya, betul banget. Makanya sekarang tuh menurut aku balik lagi ke kita sebagai peran supporter ya Kang, bantu ngerangkul, bantu juga dari segi korwil, komunikasi ke anggotanya buat kasih tahu kalau lu emang mau ada away yang tadi Kang juga udah jelasin, mau ada away, kita masing-masing supporter tuh juga harus sadar diri buat bisa kasih kepercayaan ke federasi juga, ke PSSI juga kalau kita tuh udah mulai dewasa gitu loh. Tapi mungkin di sisi lain kalau mungkin ada supporter kericuan, kita sebutnya oknum aja ya Kang. Karena harusnya Saya dong. Jadi oknum supporter itu saya sebetulnya. Oh iya. Karena harusnya ya kan kalau emang bobotoh atau Viking atau saya sebagai Jackmania yang harus bisa jaga kepercayaan ke klubnya, harusnya nggak ada kerusuhan seperti itu ya. Harusnya itu oknum sih. Harusnya ya kita sebutnya ya. Dan itu udah bukan jadi contoh supporter kita. Jadi memang harus ada away day, tapi tentu saja tadi terbatas tadi. Betul, Yang setuju, red Kang, ya, setuju. yang kategorinya merah Untuk ya, jangan, awal ya jangan kan? dicoba-coba. Untuk Tapi awal kalau ya. yang kategorinya hijau, kuning Bener. ya, yang nggak punya riwayat itu harus. Setuju. Berangkat. Masa benar. misalkan Persib lawan Persijap, ya masa iya nggak Nggak boleh. boleh gitu kan? Iya, setuju. Itu Tapi setuju kadang-kadang gini juga Kang, khawatirnya ketika supporter misal kayak Persib mau ke inilah misalnya kayak Persib pengen away ke Semen Padang itu kan sebenarnya nggak ada masalah Kang Iya. ya, nggak ada Nggak mungkin masalah dong. kan. Tapi Nggak khawatir mungkin, kan Semen Padang Liga 2. bentrokan-bentrokannya. oh iya Liga 2 ya. Nah, sengaja nih. Oh iya lagi. Nyindir Nggak, ini. misal Semen Padang ada di Liga 1 nih Kang. Iya. Tapi kan dalam perjalanan bisa jadi Bobotoh lewat jalur darat nanti ujung-ujungnya ketemu lagi di perbatasan. Betul, makanya itu diperhatikan. Misalkan ya, bisa jadi kan polisi, oh jangan nih supporter Bandung nggak boleh ke Padang karena mereka akan lewat Merak. Nah, Nah, betul. misalkan Merak bisa jadi ada pencegatan apa. Betul. Itu kan bisa ya itu makanya ada peranan Intel ya, Iya. Intelcam itu seperti itu gitu. Ya, harapan seperti itu Kang ya. Betul banget. Harapannya Intinya gini lah, aparat keamanan ini kan punya sumber daya ya. Mereka tuh pakai APBN, dilatih SDM-nya, dipersenjatai apa. Ya ini kan untuk menjamin bagaimana terlaksananya sih aktivitas warga negara Iya. gitu. Betul. Jadi bukan jangan melarang, nggak boleh, nggak boleh. kebanyakan Tapi Iya. gimana caranya ini tetap berlangsung ya, hak warga negara terpenuhi tapi aman gitu. Dan satu lagi paling sih Kak, kalau yang kita tahu kan Liga 1 mungkin dari beberapa klub besar itu punya dana yang lumayan cukup besar ya. Kalau yang Liga 2, Liga 3 kasihan banget sih Kak, kalau misalnya dia emang harus kena denda yang cukup besar. Mereka juga uangnya kan belum cukup dari segi sponsor. buat gaji susah Betul gitu ya. banget. Makanya menurut aku sih harusnya larangan away dicabut. Kita sebagai supporter pastinya mau away kan. Cuma balik lagi ke peran masing-masing Iya, gitu. benar-benar. Ini Kang Eko juga Karisna kita tahu Persib Bandung dan kita Persib dulu deh. Nih Kang, ini kan Persib Bandung salah satu klub yang aktif lah di bursa transfer kali ini. Kita tahu udah 7 pemain yang dibeli, ada 5 pemain asing, 2 pemain lokal nih, ada Sandy Walsh dan Ragnar Orotmangun. Kalau pemain asing, kalau saya pribadi agak impresif atau impress sama bahasa Sekulis ya kan. Ini kan nunjukin kayak kesannya tuh kayak mungkin bisa jadi the next David da Silva mungkin ya. Kita tahu David da Silva kan merupakan penyerang yang bisa menjamin minimal 20 gol Kang. Nah, kalau Kang Eko melihat dari 7 rekrutan Persib Bandung, ya paling kan baru beberapa nih yang udah main, paling baru 5 ya, termasuk Peralta terakhir yang main lawan Persija. Kang Eko melihat rekrutan Persib Bandung saat ini atau sejauh ini seperti apa? Yang menarik perhatian saya dan punya kans untuk inti terus ya, itu adalah Balsa. Ya kalau Peralta mungkin nggak usah dibahas lah ya. Iya. Ini kan benar-benar baru ya. Sama yang dari Jepang itu. Yang pertama ya saya pikir dia kemampuan dia untuk mengefisienkan setiap bola di dia ya, serangan. Plus ya kita kan butuh goal getter ya, itu Balsa. Nah tapi gini, yang menarik ini saya pikir rekrutmen Persib
sekarang ya trennya itu memang sesuai dengan kebutuhan. Ingat ya datangnya Orat Mangun ya, lalu juga Sandy Walsh gitu, itu kan memang sesuai dengan kebutuhan. Apalagi ada hal-hal yang ada beberapa posisi yang selama ini kan aduh kayak minim nih cuma Eliano apa, sekarang kan malah melimpah ya di kiri misalkan ya. Terus sayap-sayap juga sekarang kan kita nggak ngomongin Beckham Putra dulu atau pemain yang masuk timnas ya, kemarin aja itu kan leluasa kelihatan ya. Tolik pergantian pemain juga leluasa gitu ya, dalam artian sekarang ini trennya itu karena kebutuhan tim juga. Nah kebetulan yang didatengin memang pemain dengan punya popularitas. Karena saya ngalami nih Persib itu mungkin sekitar 10 tahun lalu apa belasan tahun lalu tuh datengin pemain tuh kadang-kadang nama besarnya aja, pemain terkenal. Makanya sering pemain-pemain yang datang tuh yang sebetulnya udah nggak top-perform lagi ya. Saya nggak usah nyebutin namanya lah. Sering banget tuh Persib tuh datengin nama-nama besar ya. Tapi memang udah bukan top performnya dan kadang-kadang nggak selaras dengan kebutuhan tim. Kurzawa gitu misalnya. Ya kalau mau disebutin udah disebutin Kurzawa, Michael Essien, Carlton Cole gitu ya. Itu kan Padahal udah nama-nama nahan besar. dari tadi ya. Iya nama-nama besar kan. Memang ada hal lain mungkin yang ingin diambil ya Iya, betul. dari engagement, terus juga untuk sponsor-sponsor ya. Itu bagus ya. Tapi kalau yang sekarang ini selain nama besar kepake semua. Ya, tepat Lihat aja. sasaran lah Kang Kepake ya. semua gitu saya pikir. Jadi saya pikir untuk rekrutmen ini bagus ya, dalam artian terkait scouting ini jauh lebih baik lah Iya, daripada dulu Persib yang versi dulu lah. Mungkin dengan kehadiran itu kali Kang, head Oh, of iya. scouting Ahmad El Iya, Wardani itu ya, kan. yang dari Itu kan Malaysia ya. tangan kanan Bojan Hodak dulu di KL kan, di Kuala Lumpur City FC. Mungkin karena kehadiran dia juga yang bikin Persib rekrutan lebih bagus kan. Iya bisa jadi, kita kan nggak selalu tahu apa yang mereka omongin lakukan ya. Tapi jangan-jangan ada hal-hal yang memang kita nggak tahu tapi hasilnya tiba-tiba Wah, jadi. Bener. Dan kabarnya juga masih ada beberapa pemain Kang. Nanti kita bahas Kang. Nah kalau Karisna gimana melihat rekrutan Persija? Sejauh ini kan kalau menurut saya pribadi kayak Persija tuh kuat di barisan belakang Iya, ya. betul. Ada Radovan Vankov, Dennis Kollinger mainnya keren banget, terus ada Kerry Memia, di tengah di winger kanan ada Kwon Chang Hun, terus ada Kyohei Yoshino juga kan, pemain lokal ada banyak, ada Akil Safik, ada Detan. Dari nama-nama ini yang Karisna kagum sejauh ini siapa aja Kak? Duetnya Dennis sama si Pankov sih. Ya? Karena menurut aku dia tuh komunikasi antar lini belakang tuh kuat banget waktu kemarin lawan Persebaya kalau nggak salah. Nah, emang sebenarnya Sinteyong itu kan dari segi Persija kan pasti kasih keleluasaan buat Sinteyong memilih apa yang harus dipilih kan dari segi pemain agar Sinteyong juga bisa meracik nih pemain Persija. Nah, yang aku lihat Sinteyong itu membangun pemain-pemain Persija yang emang kemarin tuh kekurangan di musim kemarin. Kayak dari kita lihat dari segi kiper, terus juga dari backnya, emang Persija tuh kekurangan banget di lini belakang. Benar-benar kurang banget di lini belakang. Jadi sekarang bocor banget. Nah, tapi sih aku belum lihat sih dari segi performnya Kyohei yang Jepang itu ya. Kalau dari Kwon kemarin pas lawan Persib itu lumayan bisa jadi pembeda pelan-pelan udah mulai balik lah. Karena lagi lawan Arema. Persija pertama lawan Persebaya. Itu masih kurang kan? Iya, masih kurang miskomunikasi, mungkin chemistry juga kan. Tapi aku udah lihat performa emang back ini tuh rasa Eropa. Emang bener-bener Eropanya tuh berasa banget ya back ini, back Persija. Cuman ya balik lagi. Emang back rasa Eropa tuh gimana? Nyobainnya gimana? Ya, nanti deh aku cobain Kang. Jadi menurut aku Persija ini cukup oke sih dengan kekurangan PR tahun kemarin, dan Persija ini di klub yang sekarang ini dia tuh lebih menyeluruh dari segi taktik. Jadi Sinteyong tuh tidak hanya mengandalkan satu pemain. Kalau dulu kan Mauricio Souza tuh mengandalkan Alano dan Maxwell aja. Jadi ketika nanti ada kartu kuning, akumulasi kartu kuning, mereka pemain inti ya udah drop poin Persija jadinya. Terus sedangkan sekarang kalau sama Sinteyong lebih menyeluruh sih. Jadi bagi peran dan juga dari segi keunggulan masing-masing pemain tuh lebih berbagi perannya dibanding mengandalkan satu pemain. Tapi balik lagi kekurangan striker itu aja sih paling. Udah cukup sih. Masih jadi PR lah. Betul. Aku udah oke banget sama Sinteyong dengan skema yang sekarang sih. Iya kan katanya kabarnya dananya sampai 540 miliar kan. Iya. Kabarnya. Walaupun kita nggak tahu itu benar atau enggak. Benar. Bisa buat bikin berapa dapur MBG? Dapur MBG berapa triliun sih? 280 ya. Koperasi desa sekalian Kang. Kang, ini kan tadi Persija Kang. Kalau Persib Bandung, kita tahu ini baru banget kemarin Kang Adit selaku deputi PT PBB bilang Peralta tuh bukan rekrutan terakhir. Terus kalau ditanya wartawan juga, terus ada berapa Kang pemain yang bakal datang lagi gitu, kata dia. Ya lihat nanti aja lah. Posisinya apa Kang? Lihat nanti aja. Nah, kalau melihat komposisi pemain sekarang, sebenarnya Persib Bandung butuh pemain tambahan di posisi apa sih Kang? Kalau saya pikir sekarang ya, sekarang pun sudah cukup lengkap sebetulnya untuk berlaga di 4 kompetisi
udah oke ya. Ini tapi kalau misalkan mau yang super banget istimewa, kayaknya di sektor gelandang bertahan deh ya. Nah, itu nanti belum nemu ya, kan ada Iya. transisi ya. Kita kan nggak tahu nih lawan siapa di Asia, lawan mana. Kan perlu ada perubahan tuh di beberapa posisi ketika bertanding ya. Perubahan ketika bertanding. Nah, tentu saja setiap perubahan pergantian pemain, kalau nggak pergantian taktik ini kan pasti ada yang berubah ya. Nah, tetap harus ada jangkar. Nah, itu yang belum dipunya tuh, jangkarnya kan. saya pikir ya. Saya nggak tahu kalau misalkan sudah bisa, tapi kan kayaknya sayang ya. bukan Dia ya. tuh mendingan apa lebih untuk attacking setuju, dia ya. Nah, mungkin gelandang bertahan. Saya pikir itu aja sih di gelandang bertahan. Cuma sampai sekarang belum kepikiran ya. Kiper gimana kan? Apa? Kiper. Iya, Kiper asing. kepikiran. Enggak, sebenarnya kemarin ada. Cuma kan aku udah bilang kenapa aku nggak pernah pingin bocor-bocorin lagi yang begitu ya. Ya, untuk kiper mungkin akan ada satu mungkin ya. Itu adalah pilihan yang bagus ya untuk apa? Untuk mengoptimalkan kuota satu ya asing. Yang kemarin kan dari Wales nggak teroptimalkan ya. Tapi kalau buat kiper saya kemarin sempat ngomong, walaupun omongannya tentu saja nggak berdampak sama keputusan manajemen ya. Saya tuh selalu menyayangkan atau saya pikir sayang kalau ada satu kuota buat kiper gitu ya. Bur udah lahir belum tahun 95? Udah. Udah. Jadi satu-satunya rekrutmen kiper ya yang membuat saya wah ternyata bagus juga nih kuota asing pakai kiper adalah Siapa Daryl tuh? Sinerin, penjaga gawang Petrokimia di final ya. Daryl Sinerin saya pikir sangat bagus penjaga gawang. Persib kiper Kosin. asingnya enggak Kosin, Maces enggak dulu. Murtaski kan, rekrutan pertama kan. Oh iya, kiper Polandia makanya waktu itu kan jadi ketika ada kuota asing, jadi dianggap kalau kuota itu kan aduh sayang nih dioptimalkan yang iya benar. bener. Ketika jadiin ke kiper kadang-kadang suka mubazir, suka sayang ya. Tapi ketika ada Mbeng Jen, udah gitu ada Kosin ya ternyata wah main nggak bagus apa-apa. semua. Iya. Karena di era-era dulu ya Liga Indonesia itu setiap kali ada kesempatan buat merekrut asing pasti striker. Karena striker ini adalah Krusial banget. posisi Krusial. yang paling gampang diuji ya dan juga paling kelihatan indikatornya. Kan kalau striker ini kan cetak gol. Nah, berarti kalau golnya banyak, oh ini berhasil pembelian Iya, bagus. betul. Tapi kalau kiper kan masa iya, oh kalau kiper bagus berarti nggak boleh kebobolan sama sekali kan nggak mungkin Iya, ya. benar. Sebagus-bagusnya kiper kan pasti Pasti kebobolan kebobolan, gitu. benar. Nah, makanya ketika ada opsi kiper saya tetap kemarin bilang, wah jangan dong kalau satu asing tuh mendingan apa kayak. Tapi yang lain udah ini deh kok kayaknya bagus, lokal juga udah bagus. Oh, terserah kalau kayak gitu ya. Bener. Itu dari Persib Bandung. Kalau Karisna dari tadi kan bilang Persija butuh striker, Betul. Nah, kalau melihat Ramon. Ini saya WhatsApp agennya nih. Tukeran sama Gustavo mau. Aku tukeran sama Gustavo sama aja sih sama sebenarnya. aja. Kalau Karisna pengen Persija datengin siapa Kak? Ya, kalau misalnya memang, tapi sih kayak targetnya pasti dari luar ya. Iya. Nah, kalau misalnya dari lokalan atau dari pemain-pemain asing di Super League, Karisna ada penyerang yang dipengenin nggak sih buat gabung Persija? David Da Silva. Ya, Suka banget dari dulu waktu duetnya David Da Silva sama Ciro Alves. Persib ya. Ke Persib di Persib tuh itu jalan banget ya. Cuma balik lagi ya, emang kan kalau dari segi Persija yang sekarang itu kekurangan kadang di winger ya, karena yang harusnya Doni Tripamungkas bisa perform di Persija tapi jadi ke timnas Indonesia. Jadi itu berasa banget nih nggak ada Doni Tripamungkasnya nih. Kalau back kan mungkin ya udah si Rizky Ridho udah ada backup back yang tadi asing. back asing. Jadi menurut aku rasa selain striker, winger juga itu cukup sih. Kemarin sih sempet agak gak percaya sama kiper Akil Safik ya. Yang kita tahu kan Akil Safik dirikan akademinya Persib. Iya. Terus ternyata Bagus loh, bekas Iya. di Persib Andri Tani bagus dari nah, Persib. itu dia. Maksud aku awalnya waktu lawan Persibaya, kayaknya Akil Safik nggak bagus nih. Pas dia kemarin lawan Persib, banyak banget momen krusial yang dia tuh bisa clean sheet, bagus banget. Jadi ternyata sebenarnya kayak udah nggak butuh kiper deh. Nah dia juga udah bagus. Akil Safik terus juga udah ada Andri kiper. Tani juga masih ada, Masih kan? jadi. Kayaknya sih menurut aku Andri Tani nggak usah jadi lagi deh. Lebih kayak mentor aja. Jadi lebih kayak gini mentor rumusnya aja. ya, didikan Persib tuh bagus main di Persija, Atep, Andri Tani. Ketukar kayaknya. Didikan Jakarta Jakarta, bagus, Adam Adam Alis. Alis. Ya gitu. Iya betul, Ya, saling setuju. melengkapi lah, Ah, gantian Ya sih, gitu paling ya kekurangannya hanya di winger dan striker aja sih untuk saat ini. DDS lah ya. Iya. Kemarin juga Persija sempat Bagus banget, David. sempat Masih dikaitin. top skor loh dia masih kemarin. Top skor ya. Iya. Sempat dikaitin sama winger timnas Serbia, saya lupa namanya itu. Iya, Tapi iya. akhirnya nggak jadi ya. Nggak jadi, Nggak jadi gagal. kan. Kalau Betul. misalnya Persib Bandung gimana Kang? Ini kita tahu Persib Bandung aja nih Kang, di skuad timnas Indonesia saat ini ada 7 pemain kan. Mulai dari Sandy Walsh, Ragnar, sampai Beckham Putra, Mark Klok, banyak lain. Tapi di saat bersamaan juga Persib nih lagi kenceng dikaitin sama pemain timnas Indonesia yang saat ini lagi ngamen di AFF nih Kang. Oh iya. Sama Nathan Chuaon. Iya. Lagi kenceng banget Kang, akun-akun yang biasa Itu winger ya? fullback kiri. Oh. Bisa main jadi DMF juga. Nah, tadi Oh, kan iya, Kang iya. Eko pengen Persib datengin seorang gelandang bertahan nih.
Nah, kalau misalkan itu terjadi ya itu bagus kan matching kan, berarti aku yang ngelihat juga memang ini apa untuk gelandang bertahan DM ini perlu nih ya kalau itu jadi jawaban. Cuma saya pikir nggak harus dia ya, nggak harus dia saya pikir ya. Tapi ini jujur nih, ini introspeksi buat kita semua nih, sekaligus menjawab siapa tadi yang kita obrolin ya. Ya kadang-kadang ini nggak clear nih. Jadi sampai saat ini masih ada nih jejak-jejaknya tentang pemain-pemain yang naturalisasi itu main di Indonesia itu bagus nggak gitu ya. Itu saya nggak ngomong bagus, tapi boleh ya, akan lebih baik kalau dia memang dapat kesempatan bermain daripada dia main di Eropa tapi nggak pernah bermain, kalau nggak peminatnya adalah klub-klub yang level bawah di Liga 3 itu kan itu. Tapi kalau misalkan menurut saya jatah naturalisasi yang pakai pasal 20 ya. Nih karena ini aku mau ngomong lagi kayaknya nih, karena setiap kali ada konten suka salah paham terus ya. Jadi naturalisasi itu ada 3 cara ya. Yang pertama adalah cara-cara konvensional ya. Jadi WNA asli gitu mengajukan diri, dia punya syarat yang berat nih, 5 tahun berturut-turut Indonesia, 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, yang kedua adalah kawin campur ya. Jadi kawin sama WNI itu bisa mengajukan. Nah, ada cara yang simple ya, langsung ibaratnya ya. Dan dari biaya juga jauh ya. Kalau yang tadi itu PNBP tuh besar, ini enggak. Ini pakai pasal 20 ya. Nah, pasal 20 ini ada syaratnya untuk kepentingan negara. Ini salah satu syarat yang diatur. Nah, untuk kepentingan negara ini diartikan bermain untuk timnas ya. Nah, makanya itu loh, kalau kita udah ngomongin bermain untuk timnas, itu kan berarti harus pemain-pemain yang ibaratnya pemain lokal kita nggak bisa melakukan yang dia lakukan. Salah satu diantaranya adalah bermain di Eropa di luar negeri gitu loh. Maksudnya saya nggak tahu nih performanya dia, apakah masih bisa nggak dipertahankan di Eropa perform ya kayak Ole gitu ya, masih bagus dia perform. Gitu. Jadi jujur setiap kali ada pemain naturalisasi memperkuat Persib ya, itu saya sebetulnya dilematis. Ini saya bukan ini ya, agak sedikit off topic tapi masih nyambung. Ini kan saya kan lagi bikin ini disertasi nih buat S3 saya. Salah satu bab itu adalah mengkritisi itu. Jadi ada satu bab di disertasi saya itu adalah jangan sampai naturalisasi lewat pasal 20 yang dilakukan selama ini justru menguntungkan klub. Jangan sampai menguntungkan klub. Maksudnya tujuan utamanya jangan sampai untuk kepentingan klub gitu. Karena kepentingan utamanya adalah negara, timnas gitu loh. Kan? Ya itu maksud saya ya. Jadi teman-teman clear nih. Saya aneh sih ada yang motong-motong di TikTok dipotong-potong tiba-tiba Eko, lu masa nggak boleh orang nyari nafkah di Indonesia? Itu dipotong-potong. Tapi jadi gitu ya intinya ya. Jadi pasal 20, ingat pasal 20 ya, naturalisasi pasal 20 jangan sampai tujuan utamanya menguntungkan klub, tapi harus menguntungkan negara dulu, timnas kita gitu ya. Makanya setiap kali ada yang ke Persib gimana? Lihat dulu deh, aku bilang ya. Walaupun keputusan bukan di aku kan. Lihat dulu kalau misalkan masih bisa main di Eropa, masanya masih panjang, masih bisa perform, lebih baik di Eropa sana. Walaupun agak dilematis nih. Tahu nggak uang yang didapatkan ya oleh pemain-pemain naturalisasi yang main di Indonesia, aku nggak nyebut Persib ya, nggak nyebut Dewa, nggak nyebut Persija ya, itu bisa jadi lebih besar timbang main di sana. Main di Eropa. Jadi kebanyakan orang yang awam kan, Eropa duitnya lebih gede dong, dapatnya enggak ya. Dari mulai fasilitas, udah gitu gaji bisa jadi lebih besar di Indonesia karena Indonesia ini klub-klub elitnya gitu. Sedangkan kalau mereka maksain di Eropa, klub-klub mediokernya gitu. Kecuali bandingannya mendingan main di AC Milan atau di Persib, ya mending di AC Milan, mending di Inter Milan, mending di Juventus gitu. Ditanya Kang ya. Gitu. Benar-benar. Kalau Karisna gimana melihat sekarang kalau di skuad Persija nih ada 6 pemain Persija yang main di timnas Indonesia. Ada Donitri, ada Rizky Ridho, Jordi Amat, terus juga ada siapa lagi Kak? Ada pokoknya ada 6 pemain kalau nggak salah ya, 6 pemain timnas Indonesia yang saat ini berstatus sebagai Persija Jakarta. Nah, Karisna melihat situasi ini seperti apa? Apakah memang merupakan sebuah kerugian atau gimana Kak? Karena kan dengan mereka main ke timnas otomatis jadi nggak ikut TC bersama Persija kan? Karena kita tahu Persija bakal TC nanti di Thailand tanggal 10 Agustus berangkat ke Thailand dan mereka jadi otomatis nggak ikut kan, kecuali timnas tersingkir di fase grup. Kamu ikut nggak? Kalau ikut aku ambil cuti nggak? Ya kan? Singapura. Singapura benar-benar. Karena gimana melihat situasi ini? Kalau menurut aku sih yang kita tahu kan emang dari tahun sebelumnya juga Persija emang sudah menyumbang pemain terbanyak juga ya buat dari klubnya ke timnas ya. Jadi aku rasa dengan Persija yang harusnya target fokus buat ke Liga 1 harusnya sudah cukup jangan menerima beberapa pemain timnas karena kalau Persib Bandung kan masih ada lapisan-lapisannya, lapisan utama, kedua, ketiga. Jadi tanpa pemain timnas masih punya beberapa pemain yang kuat, sedangkan Persija ya kita lihat kita
kekurangan Dimitri Pamungkas di segi winger tuh ternyata cukup Kelihatan ngaruh banget ya. Cukup ngaruh. Jadi Arhan belum bisa ya. betul banget. Dan ada beberapa rumor yang dimana katanya mau menerima si Marcelino Ferdinand. Jadi aku rasa sih sebenarnya jangan dulu, karena kan kita tahu pertama kondisi Marcelino Ferdinand itu cedera. Terus udah gitu emang cederanya udah cukup parah, yang sebelumnya melawan Indonesia lawan Oman itu kan emang udah cedera, dan dia juga di klubnya beberapa menit bermainnya ya cukup, tapi menurut aku jangan ke Persija, karena Persija itu nggak punya lapisan yang cukup kuat nih ketika nanti beberapa pemain lokalnya dipanggil buat ke timnas, atau pemain asingnya yang kayak Shane Patinama ya kan, atau Mauro Gisla kan lagi cedera kan. Nah, jadi menurut aku jangan sih buat nerima pemain-pemain timnas. Bukannya Patinama tidak setuju masih di ya, Persija, Patinama? tapi untuk Masih. Oh, masih. masih. Mau ke Persib emang kan? Katanya Rumornya sih gitu, katanya rumornya. Mau tukeran sama Ramon jadi. Oh, Ramon mah aset lah. Tapi kalau Ramon itu adalah aset, Aset. yang punya aset. Iya. Benar. Jadi selain aset dia juga memiliki aset. memiliki aset sama, saya juga punya aset kan. Jadi menurut aku jangan dulu deh. Benar, Cukup, benar. cukup. Itu 6 pemain udah Udah cukup, cukup lah menurut ya. aku. Dan bukan nggak mungkin nambah kayak Witan kan bisa Yes. masuk dipanggil ke timnas juga kan. Betul. Witan main bagus di bawah Witan STY, terus juga ada Excel mungkin bisa dipanggil juga Yes. kalau main bagus kan. Akil Safik Akil mungkin bisa Safik. dipanggil ya kan, makin banyak aja. Betul. Dan juga Kang, ini gimana Kang? Soal Persib musim depan kan bakal main di 4 kompetisi Kang. Ada di League Cup, Super League, ACL 2 sampai Asian Cup Championship. Makanya kan Persib Bandung skuadnya sangat padat lah, apalagi ditambah dengan nanti 7 pemain timnas Indonesia. Jika benar sudah gabung ke skuad Maung Bandung tuh ya Persib skuadnya dalam lah. Nah, kalau menurut Kang Eko, target realistis Persib Bandung apa nih Iya. Kang, di 4 kompetisi ini Kang? Ini dalam posisi tidak memperhatikan hasil pertandingan dulu ya, dari sisi materi pemain aja ya. Paling sial Persib nih. Kalau paling sial tuh berarti memang wah sial banget gitu ya. Itu 3 besar di Super domestik League. ya, di domestik ya, 3 besar itu. Nah, tapi andai kata nih Persib terhenti di fase Asia, itu kembali teorinya Fokus. pasti Fokus ke juara, Liga 1. gitu, pasti juara Liga 1 lagi gitu lah. Itu di yang Liga ya, yang Liga. Nah, kalau misalkan Piala Presiden misalkan ya, udah jelas masuk final. Terus pokoknya kalau misalkan ada cup-cupan, finalis tuh kalau ada cup-cupan ya. Nah, yang menarik itu adalah untuk level Asia, ya. Saya pikir misi utama itu saya harus lolos dari fase grup, ya, dan untuk fase gugur ya minimal 2 step lagi lah, harus better lah. Ini Perempat keuntungannya final, banyak. Ini pertama etalase ya. Saya tuh pernah waktu di luar tuh di salah satu ada hotel ya di luar itu ada loh, ada yang teriak teman saya, oh kok ini Persib, ternyata ada semacam apa semacam highlight magazine ya, liga-liga di mana di apa di Ya, Asia, ACL 2. di Asia, Persib yang main. liga-liga. Jadi kalau liga-liga negara itu Jepang, Korea apa, tapi ada cuplikan Asianya itu Persib itu ada jelas diceritain Persib. Terus si komentatornya nyebutin namanya lagi, nama. Jadi lebih detail. Itu juga ngebuat saya sampai umur gitu, terus jadi umurnya masih pemain muda, memperkuat berapa caps. Nah, Bangga banget itu kan, ya? etalase. Jadi saya pikir Persib harus Bersaing, ya? lebih bagus lagi di level Asianya gitu. Jadi kalau misalkan disuruh milih mana mendingan juara lagi 4 kali atau Asia kan, kalau ngomong juara kayaknya terlalu sesumbar sulit, ya minimal sampai ke perempat final, Iya. semifinal, itulah udah bagus banget. Plus duitnya jangan lupa reward ya, Iya, setiap stepnya itu Iya, gede itu banget. Kalau nggak salah setiap menang 800 juta ya kalau nggak salah ya. Iya. Bisa gaji Tom Haye 1 tahun tuh kan. Wah, lumayan tuh kan. Emang bukannya agak gedean Tom Haye? Rumornya 700 juta katanya. Nah, Peralta 800 juta katanya ya. Nah, itu di ACL 2 Asian Cup Championship gimana Kang? Yang klub-klub apa tuh Asia Tenggara itu? Ya, saya pikir sama lah ya. Pokoknya kalau misalkan Cup final ya. Cup-cupan masuk final lah. Final gitu. ya. Iya, benar-benar. Nah, ini soal apa ya? Rekrutan Persib dan Persija deh, Karisna lu deh. Kan kita tahu Persib Bandung punya skuad yang bagus ya Kak. Betul. Kalau emang bisa ngambil satu pemain Kak dari Persib siapa Kak? Barca Sekulic sama dulu ada sih aku suka Satu. banget sama Andrew Jung dan siapa ya selain Andrew Jung adalah pokoknya aku suka sama Andrew Jung sih, menurut aku itu, dan Tom Haye sebenarnya. Tom Haye. Persija tuh sayang banget melepas Tom Haye karena Tom Haye itu 3 benar-benar ya, otaknya pertandingan. Kalau nggak ada Tom Haye itu nggak jalan. Tapi kemarin nggak ada Tom Haye, ada Barca Sekulic. Jadi menurut aku boleh 2 nggak? Boleh. Barca Sekulic dan Tom Haye. Tom Haye, Dua pemain gelandang itu. dan penyerang. Yes. Mungkin 2 posisi yang masih jadi kekurangan Persija saat Benar, ini ya. benar. Kalau Kang Eko, Saya pemain kalau- Persija yang bisa diambil Kang? Pemain ya. Terus saya mau ngomong tadi Kuku Wahyudi, ternyata media officer.
Ternyata media officer Kan nggak udah bisa ada ya. Kang Jatnika di sana. Jadi ini apa? Nggak tahu ya. Saya sih nggak merhatiin kebutuhan tim. Cuma yang menarik perhatian waktu main di Samarinda itu Alano ya. Iya. Wah itu bener-bener. Tapi udah nggak di Persija Kang. di sekarang, Kang. Bayangkara. Bayangkara. sekarang. Nah itu buktinya saya tidak terlalu memperhatikan Persija kan. iya. Wajar dong Bobotoh. Gitu. Tapi kalau misalkan apa? Tapi kalau misalkan Alano masih di Persija ya, Iya. saya pikir Pengennya Alano. Nah sisanya siapa? Jangan dipaksain karena saya benar-benar nggak terlalu perhatiin. Oke. Ya, cuma tahu peti nama aja tadi Iya, gitu. Patinama ya. Ya udah Patinama ya Kang. Bisa ya Patinama ya. Nah, Tukar ya, sama kabarnya bahasa kan, sekulic. kabarnya begitu gitu. Enggak, karena ini jujur nih ya. Nah, Dia peti nama bener nggak sih kemarin atau hoax dia sempat mengeluh Mungkin ngeluh soal? kondisi dia di Persija? Nggak pernah. Belum Nggak ya? tahu deh, Maksudnya belum ngeluh tuh tentang baca. kesempatan bermain. ya itu dia. Kalau Di- menit ya, bermain ya kan kan? emang belum dikasih kan sama Monosio. Iya. Enggak, itu nggak pernah. Nggak pernah ngomong di media. Iya. Mungkin kalau di dalam hati pernah Ya, kali. kesempatan Atau iya, curhat kesempatan, teman-temannya. kesempatan bermain ya. Kesempatan bukan ngeluh tentang gaji atau apa, Iya, kesempatan iya. bermain. Dia pikir kan akan lebih perform ya, ternyata enggak ya. Nah, saya pikir itu adalah warning nih, apalagi buat pelatih ya yang selevel Sintayong ya. Kalau misalkan ada pemain berkata seperti itu ya, bisa jadi bukan hal yang bagus tuh buat Sintayongnya ya. Nah, sebelum terjadi daripada nggak dikasih main lagi, udah mendingan cabut aja ke Bandung gitu loh. Ditambah lagi Persib nggak punya fullback kiri kan, abis Kang. Iya, tadi kan Terus cabut. ini kan mengingkari, aku kan udah selalu bilang tadi itu kalau pemain naturalisasi janganlah. Tapi kalau misalkan aku baru ingat PT Nama kan udah Persija. Iya. Ya bagus lah ya buat apa. Dia posisinya sama dengan Eliano nggak? Sama, Nah, fullback sama kiri. itu. Benar, yang aku perhatiin musim lalu kalau bukan Eliano kayaknya di kiri Iya, agak keteteran, benar. jomplang banget ya, Karena Eliano posisi asli bukan fullback kiri Kang. kan? betul. Tapi sering mainin di situ Makanya nggak kalau ada PT Butros. Nama misalkan ya masih ada waktu berapa minggu nih? Bursa transfer Sampai masih akhir akhir- September. Ya Iya, kalau misalkan mau ke Si Bandung Rossi ya lama. boleh lah. Gitu. Nah, ini lagi rame Persija Peralta nih. Wah. Gimana? Kak Karisna lu deh melihat soal Peralta yang ternyata nggak jadi ke Persija. Dia cuma datang ke Bandar Cengkareng. Bikin konten doang. Lewatin Monas, bikin konten doang kan? Betul. Yang badai kemana Kang? Iya. Ujung-ujungnya juga naik bus nyampe di Tegar Luar jemput sama Kang Umuh. Ya. Gimana? Kalau menurut aku sih ini sebenarnya warning juga ya buat manajemen Persija. Jadi JJ maksudnya. manajemen mungkin ya, Manajemen. karena setahu aku sih yang dimau tuh sama Peralta itu Pak Perpanca. Mungkin dari skemanya Sinteyong tuh nggak masuk atau gimana aku nggak tahu ya. Karena kan yang aku tahu juga Sinteyong kayaknya dari yang aku lihat pemilihan pemain-pemain asingnya agak kurang ya buat memilih pemain dari Amerika Latin. Jadi menurut aku kayaknya emang nggak masuk ke skema Sinteyong, atau di sisi lain juga komunikasi manajemen Persija tuh kurang bagus sih menurut aku. Karena nggak cuma Peralta aja, sebelumnya juga udah ada, sebut saja Mas Tom Hai, dan sebelumnya Mas Tom. ya sebelumnya juga Mas udah Tom. ada waktu itu pemain Persita kalau nggak salah dia lupa. Itu juga sempat dirumorin sama official Persija yang harusnya tuh Kukup? Bukan. yang harusnya tuh Twitter. nggak Oh, ya di Twitter. X Di X, bener. yang harusnya tuh nggak diposting oleh official Persija ya. Jadi aku rasa harusnya kedepannya manajemen Persija nih lebih bagus lah buat ngebangun komunikasi. Jadi kalau masih dikatakan rumor, jangan ngomong dulu gitu loh, harusnya ke Sinteyong, karena kan ini jadi bumerang juga kan buat Persijanya. Tapi kalau menjawab dari pertanyaan yang tadi, Peralta udah ke Jakarta, sebenarnya video awal tuh udah ada di Persija bersama Alfat Alfatir. Alfat Alfatir itu sudah bikin video terlebih dahulu waktu itu di Braga yang kita tahu, Persib yang dirumorin Bandung ya. kuat banget ke Persib Bandung. Nyatanya dia ke Persija Jakarta dan ditanya kan sama tim kreatif Persija, badai kemana Kang? Mau ke Jakarta gitu. Mungkin ini harusnya kompetitif yang sehat ya, dari segi kreativitas, dari segi seru, persaingan seru. rumor. Ya nikmatin aja sih rumornya. Jadi aku rasa ya rumor itu ternyata nggak ada yang tahu plot twistnya ya, gitu. Bisa jadi nih, ini aku baru tahu nggak baru tahu kemarin sih. Jadi tentang melempar rumor ya. Aku nggak tahu kalau ofisial, tapi kalau sama akun-akun lain lempar rumor itu bisa membuat agen punya daya tawar Betul. lebih tinggi. Lebih tinggi. loh. Jadi ada beberapa pemain ini dulu belum zamannya medsos ya, baru koran-koran biasa ya. Ada pemain yang level harganya tuh masih di bawah 100 juta gitu ya, puluhan juta. Tapi digoreng sama beberapa media terus-terusan, Naik akhirnya tembus harganya. di angka kalau nggak dipalak ya, itu di angka hampir 270 juta waktu itu ya. Nah, Kalau nggak dipalak nggak 3 ada kali lipat komisi-komisi. Itu bayangin coba, itu cuma main goreng-goreng di media level-level koran. Iya, betul. Koran mungkin dulu ada medsos apa Facebook gitu ya. Nah, dampak yang kemarin tuh Yes. ada pernyataan dari manajemen ternyata keliru official apa, itu saya yakin ya kalau ada
klub yang lagi rebutan pemain ini, itu agennya keenakan. Iya, Iya, benar. pasti. Bisa naik-naikin terus gitu. Nah, tapi soal Peralta gimana, Kang? Yang akhirnya memilih ke Persib Bandung, Kang? Ya udah bener. Itu keputusan yang bener saya pikir ya. Gini loh, ini Peralta nih. Mau Persija, mau Persib ya. Ini kita dua klub ini nama besar gitu ya. Terus kotanya juga kota enak ya. Kota enak, kota utama. Adem sejuk gitu kan. Tapi yang satu ini kan punya ada memberikan yang nggak bisa Persija kasih, yaitu Iya, betul. kesempatan bermain di Asia. level. Dan ingat, pemain sepak bola itu usia produktif itu singkat loh, Iya. singkat Udah banget lama, ya, paling 10 singkat tahun. banget. Jadi memang harus dioptimalkan baik secara materi, uang maupun kesempatan dia bermain. Ya udah bener. Malah kalau misalkan Peralta milih Persija nih ya, aduh ngapain Persib ngapain dia milih Persija itu mungkin. Iya. Tapi kalau Peralta milih Persib ya udah bener gitu. Jadi maksud saya, makanya saya juga kemarin aneh juga nih ya. Ini makanya kita nggak bisa nebak otak netizen ya. Saya pernah kan ada akun media besar ya. Pengamat sepak bola. Sepak bola. Peralta ke Persib, saya bilang biasa banget itu berita, nggak istimewa gitu ya. Nah ternyata yang ngebully saya malah Boboto. Jadi Boboto ini inginnya, wah ini berita luar biasa tuh apa. Nah itu kan kita beda ya perspektif orang. Tapi kalau perspektif saya, Peralta milih Persib ya biasa, udah bener gitu. Udah benar. Mendingan Alphard atau mendingan Peralta. enggak Luxio. Mendingan Alphard kan? Nah, gitu kan. Jadi perbandingan Alphard sama Luxio. Luxio sekarang. Bukan Grand Max lagi ya? Bukan, karena udah bawa ke final betul Luxio. Luxio sekarang ya. Igor Toles sudah naik level tuh dari Grand Max ke Luxio jadinya. Nah nih, terakhir kali ke Kang Eko dan juga Kak Risna. Kita tahu kan di jelang musim baru nih, jelang Super League 2026-2027, nggak cuma Persija tentunya bakal bersaing ya. Kita tahu ada Persebaya Surabaya, tim asuhan Bernardo Tavares yang sudah berbenah ketimbang musim lalu kan. Musim lalu kan kita tahu Tavares baru datang di paruh kedua musim ya. Itu pun dia datang di paruh kedua musim dengan pemain yang bukan pilihan dia, hasilnya lumayan lah Persebaya ya. Dan di musim ini dengan pemain pilihan dia kita tahu Persebaya bisa lolos ke final Piala Presiden kan, ngalahin Persija, ngalahin Arema. Port FC, ngalahin Arema, Port FC loh, juara bertahan kan dikalahin sama Persebaya dengan bermodalkan pemain-pemain yang ya banyak pemain ex PSM ya. Yes. Nah, melihat Persebaya Surabaya seperti apa nih, Kang Eko dan juga Karisna jelang musim baru? Paling aku dulu ya. Kalau menurut aku ini termasuk persaingan yang cukup ketat nanti ya. Menjadi apa ya namanya ya? Menjadi persaingan yang cukup ketat ketika Persija juga selain Persija dan Persib, Persija ini cukup ketat ke Persebaya. Karena kan yang kita tahu Persija itu harus juara di tahun ini dengan target 500 tahun Jakarta, sedangkan Persebaya juga harus memberikan persembahan itu dengan 100 tahunnya Persebaya. Terus menurut aku Persebaya ini termasuk tim yang cukup kuat juga ya untuk jadi persaingan Persija, karena yang tadi udah dijelasin Bernardo Tavares juga mantan pelatih PSM dan dia juga membawa beberapa pemain-pemainnya yang bagus banget, Yuran Fernandes, udah ada Ramadan Sananta dan juga ada kipernya siapa ya kemarin? Reza Arya. Reza Arya yang emang performnya oke banget. Jadi menurut aku kayaknya Persebaya ini termasuk persaingan yang kuat juga nih buat Persija ya? karena Persebaya ini juga masih ada sisa slot pemain asing. Itu aja dengan pemainnya segitunya seadanya dia bisa perform oke loh. Waktu lawan Persija juga kan kemarin karena blundernya Persija kan komunikasi back dan kipernya yang miskomunikasi. Harusnya kalau emang nggak kalah ya Persija harusnya bisa seri sih dan nanti di babak penalti kan itu harusnya. Cuma menurut aku Persebaya ini termasuk klub yang cukup kuat kayak yang kita tahu juga udah ada kemarin pas lawan Port FC udah ada Rivera yang emang bisa kasih kreativitas dari lini serang, dari lini corner juga kan dioper corner terus akhirnya bisa membuahkan gol. Pemain-pemain asing Persebaya tuh takut banget bener-bener dari lini pertahanan Persebaya oke banget sama Bernardo Tavares. Jadi selain Persib Bandung, Persija juga harus melirik Persebaya. Gua takut banget Gimana Persebaya. Kang? Takut nggak Kang sama Persebaya Kang? Lebih takut sama supporternya sebetulnya. Enggak, karena militan. Yeah, ini pujian loh. Militan. Iya, militan. Militansi Jadi supporter. seimbang lah sama Boboto lah ya, dari mulai jumlah militansi gitu. Tapi gini, kalau misalnya kita ngomongin Persebaya, sebetulnya gini ya, ada beberapa klub yang dalam kondisi nggak ideal pun, setiap musim itu memang harus perform dari awal, termasuk perekrutan ya. Kayak Persija, Persib, Persebaya, PSM ya. Dari zaman dulu tuh nggak pernah ini 4 klub ini dalam kondisi nggak ideal ya, finansial, terus misalkan petingginya kena kasus apa,
pasti selalu bagus materi pemainnya ini ya. Karena memang mereka dituntut ada beban untuk perform ya sama pendukung atau apa. Kalau perlu ownernya pinjol lah berapa ratus juta gitu kan. Nanti tinggal cicil nanti. Nah, termasuk yang sekarang. Peleter Kang ya. Ya, walaupun untuk Persebaya saya jujur ya, saya tuh masih selalu terkesan yang zamannya Aji Santoso tuh awal ada Marukawa ya. Jadi kombinasi pemain muda sama pemain asing yang udah matang itu bagus banget. Tapi kalau sekarang yang Persebaya yang sekarang tadi dikatakan faktor pelatih ya, faktor pelatih. Dan saya lihat beberapa permainan, entah kenapa kok agak ini ya, walaupun untuk level pramusimnya agak heroik ya, heroik juga gitu. Jadi saya pikir Persebaya ini lebih karena ini aja, karena memang materinya menjanjikan lah ya, Sananta gitu ya. Plus sebetulnya Persebaya, tapi sebagus-bagusnya Persebaya musim ini ya, saya pikir akan ada fase di mana tetap stuck ya, tetap stuck nanti aja. Mungkin di tengah musim atau apa. Ini udah sering beberapa kali kejadian loh, Persebaya itu ngegas ya, nanti ada stucknya gitu. Malah yang sebetulnya tadi yang agak luput ya, belum disebut kayaknya. Borneo ya. Dewa. Oh, Dewa. Dewa ini ya. Pelatih Marlos loh, bagus. Iya, nggak pernah gembar-gembar apa, tiba-tiba materi pemainnya bagus, dan ketika seiring pekan-pekan yang dilalui, makin kelihatan ini pemain memang bagus gitu. Gitu. Kemarin baru datengin siapa gitu. Ada Evergener juga ya. Evergener. Dan pelatih Marlos itu kan, pelatih yang bawa Buduram United juara treble winner. Mungkin karena Dewa ini kan nggak butuh exposure dari supporter atau apa ya, tapi mereka itu kan ini hal paling simpel lah. Kalau mau juara Liga Indonesia itu apa sih syaratnya? Ya harus kuat finansial ya. Nah, tadi klub yang kita sebutin tadi kan kuat finansial semua. Jadi mereka bisa jadi finansial kuat bukan buat nyogok wasit ya, buat beli pemain sama pelatih yang bagus. Bener. Klub-klub tadi bisa semua. Nah, kenapa Persebaya saya anggap pada akhirnya akan stuck dalam persaingan? Ini lihat klasemen beberapa musim terakhir aja ya. Selalu menjelang pokoknya putaran kedua udah lewat berapa pekan selalu tercecer, nggak tahu kenapa ya, nggak tahu kenapa, mungkin faktor pernah nggak mereka ganti pelatih di tengah musim ya? Pernah, musim lalu kan dari R22 Perez ke itu Fares itu faktor itu mungkin ya. Kayak musim lalu kalau mungkin dia ganti pelatih makin jeblok. Iya, itu menyebabkan Persebaya itu entah mengapa masalahnya di situ. Tapi yang namanya ngejar momentum ya, ini jadi agak flashback nih. Kalau zaman dulu waktu APBD, banyak klub itu jor-joran ngejar momentum pilkada ya. Jadi tiba-tiba ada klub-klub yang biasa tiba-tiba karena diguyur sama ini pemain-pemain bagus apa. Tapi setelah kalah gimana kan? Setelah kalah bermasalah keuangan kan kalau kalah. Nah, sekarang itu ada momentum-momentum di kotanya masing-masing ya. Persebaya ngejar momentum 100 tahun, terus Persija juga kota Jakarta gitu ya. Dan itu apakah secara perform ya, anggaran sangat logis gitu. Ini Persebaya mungkin jangan-jangan belum dikeluarin aja semua duitnya ya. Masih ada waktu berapa? Sebulan lagi lah. Buat pemain? 1,5 bulan. Iya, itu saya nggak tahu, mungkin kejutan dari sana gitu. Tapi untuk sementara ini saya pikir persaingan ada di Persib, Dewa, Persija, Borneo. Ini Borneo ini saya nggak ngelihat pemain-pemain baru mereka, tapi dalam 3 musim terakhir selalu konsisten mereka di 3 besar terus. Rekrutannya dapat aja gitu ya. Iya. Makanya nih Persebaya ini ngingetin saya sama PSM zaman dulu loh. Zaman dulu ya, PSM zaman dulu. Ingat nggak? 90-an semua akhir. Pemain-pemain tahun 2000-an. Timnas. Jadi nggak semua rekrutmen mereka, apalagi asing ya, itu selalu bagus. Gonzales pertama kali itu di ini kan PSM. Oscar Aravena dulu. Oscar Aravena. Cuma Persija pernah zong nih. Udah lahir belum waktu Oscar Aravena? Iya, top jelek score. dia. Ke Jakarta, langsung hancur. Udah ternyata ini. Iya. Ya, jadi kayak Julio Lopez ya, kalau nggak salah juga pertama di PSIS dulu ya. PSIS Persib dulu sih. Bukan PSM pertama. PSM dulu ya? Iya, PSM. Jadi banyak banget rekrutmen PSM itu bagus. Mungkin sekarang Ronald Fagundes, Ronald Fagundes, Abanda Herman tuh. Jadi banyak banget tuh pemain asing yang pertama kali klub pertama itu PSM bagus. Mark Locke juga dulu kan pemain asing dulu hitungannya kan. PSM juga. Jepang juga di situ siapa ya? Ada Jepang juga dari. Jepang ada. Oh, udah lupa saya kan. Udahlah, itu udah apa? Makanya bilangnya PSM zaman dulu ya. PSM zaman dulu ya. Gitu. Jadi Borneo itu saya pikir ya, Borneo tetap akan menjaga tarikh di papan atas saya pikir. Oke deh, Kang Eko dan juga Kak Risna, makasih banyak udah join di Locker Room. Nggak berasa kita ngobrol udah 1 jam lebih nih. Nanti kalau next isu kita ngobrol-ngobrol lagi di sini ya. Oke, Okezaners, makasih banyak udah nongkrong kita hari ini. Sampai jumpa di podcast Locker Room selanjutnya. See you. Kak Risna.